Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Handayani Harahap dengan NIM 2003-2070 dari kelas 6C Agribisnis dengan mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis. Baiklah, adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis yang berjudul Budaya Resiko dan Aspek Fundamental Manajemen Resiko. Baiklah, adapun di sini pengertian budaya risiko. Budaya atau peduli. Risiko atau risk awareness culture adalah suatu pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berinteraksi dan persepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Keberhasilan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam sebuah organisasi tidak terletak pada tekniknya, tetapi tergantung pada seluruh pegawai organisasi selaku pengambil dan pengelola risiko pada organisasi tersebut. Di sini yang kedua ada tahapan pengembangan budaya risiko, yaitu tahapan pengembangan budaya risiko yang dapat dijadikan panduan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk satuan kerja manajemen risiko sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko ke seluruh jenjang organisasi. Yang kedua, menyusun manual kode etik. Yang ketiga, merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat, menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi manajemen. Yang kelima, menerapkan sanksi bagi pelaksana atau pengambil risiko. Yang keenam, memberikan insentif guna mendorong pegawai dalam mengelola risiko dengan baik. Yang ketujuh, menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil risiko yang berlebihan. Yang selanjutnya, yang terakhir, memasukkan penilaian kinerja mengelola risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai. Di sini, kunci sukses sebuah organisasi adalah manajemen yang berkualitas pada semua tingkatan struktur organisasi. Manajemen bisa didukung dan juga bisa dibatasi oleh organisasi yang mengelilingi dan mengawasi mereka. Di sini ada yang selanjutnya, yang ketiga, strategi pengembangan budaya peduli risiko. Dalam membangun budaya peduli risiko, terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan risk management culture. Di antaranya, yang pertama, risiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Yang kedua, risiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Yang ketiga, daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan dan menjurus kepada pembuatan fraud dianggap lebih memberikan kinerja yang besar, sehingga mereka cenderung mengabaikan peringatan tentang dampak risiko. Yang keempat, tata kelola pemerintahan yang lemah karena kontrol dari unit pengawasan, baik internal maupun eksternal, masih sangat lemah dan mudah dikompromikan. Adapun di sini langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli risiko mencakup: yang pertama, komitmen untuk menciptakan satu irama yang sama atau tone up the top. Yang kedua, perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Yang ketiga, knowledge sharing, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen risiko. Yang keempat, kesinambungan dan konsistensi. Sesuatu aktivitas akan menjadi budaya atau kultur jika dilakukan secara terus-menerus
secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Yang kelima, ketetapan metode pengembangan manajemen risiko. Jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko. Di sini kita akan membahas manajemen perubahan. Sebelumnya, manajemen perubahan itu adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbaharui sebuah organisasi. Manajemen perubahan atau change management sering dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia karena yang menjadi objek utama perubahan adalah sumber daya manusia. Yang kedua, di sini tujuan manajemen perubahan setidaknya 3 tujuan manajemen perubahan yang menjadi dasar perlunya perubahan di dalam organisasi diantaranya adalah di sini yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal atau sikap tenaga kerja, perubahan strategi, korporasi, perubahan teknologi dan peralatan dan lainnya. Serta di lingkungan eksternal perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan, pemerintah, teknologi, dan lainnya. Yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi organisasi. Yang ketiga di sini dibahas tipe perubahan. Di sini tipe perubahan tersebut ada 3 macam. Apa itu? Yang pertama, perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua di sini perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup bagaimana cara organisasi memberikan pelayanannya. Yang keempat di sini dibahas komponen manajemen perubahan secara umum. Di sini ada 8 komponen pada manajemen perubahan. Apa saja itu? Yang pertama, tujuan perubahan. Yang kedua, aspek strategik yang perlu diubah. Yang ketiga, strategi perubahan yang ditetapkan. Yang keempat, sumber daya. Yang kelima, pimpinan perubahan. Yang keenam, agent of change. Yang ketujuh, organisasi. Yang kedelapan, target audience yang pasti. Di dalam manajemen perubahan ada tingkatan dalam organisasinya. Yang pertama di sini ada perubahan individu, yang kedua perubahan organisasi, yang ketiga di sini ada perubahan kemampuan organisasi. Perubahan dalam sebuah organisasi merupakan sesuatu yang penting jika ingin mempertahankan organisasi dan terus meningkatkan kinerjanya. Karena perubahan berarti secara terus-menerus melakukan sesuatu dengan cara dan metode yang berbeda dari sebelumnya yang dinilai kurang efektif. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.